Jambu Nada sendiri merasa ngeri menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saja dia dapat melihat Bemupa, tentu dia akan meloncat dan memaksa kakek itu menghentikan pekerjaannya yang kejam, membunuh para bajak seperti itu. Akan tetapi celakanya, suara itu melengking tinggi dan sukar diketahui dari mana datangnya. Bahkan kakek itu pun tidak tampak pula. Mana mungkin dia berani meninggalkan Maratu yang pingsan itu bersama kepala bajak laut. Maka pemuda ini merasa jantungnya seperti disayat-sayat menyaksikan pembunuhan yang amat kejam itu. Melihat betapa 24 orang bajak menemui kematian secara mengerikan, berkelojotan dan melolong-lolong. Akhirnya suara jeritan mereka makin lemah dan berubah seperti suara binatang disembelih. Kemudian tubuhnya tidak berkelojotan lagi dan binatang-binatang kecil berbisa yang kelaparan itu masih menggerogoti kulit dan daging mereka. Kemudian tampaklah Bemupa, majikan Pulau Lahat. Kakek ini datang ke tempat itu sambil merangkak dengan susah payah. Tubuhnya kelihatan lemah dan kurus, mukanya pucat dan sambil merangkak itu dia meniup sebatang alat tiup terbuat dari batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Pantas saja suaranya melengking tinggi dan aneh. Beberapa orang anggota Pulau Lahat segera maju dan mengangkat ketua mereka, memapahnya datang. Kini binatang-binatang itu berangsur-angsur merayap pergi setelah Bemupa merubah suara tiupan sulingnya. Akhirnya yang tinggal hanya mayat-mayat 24 orang bajak dalam keadaan mengerikan, dan mayat 7 orang penghuni Pulau Lahat yang tewas dalam pertempuran. Ah, kau pula yang menolong cucuku, pendekar besar Jambu Nada. Bemupa dituntun anak buahnya datang mendekat. Jambu Nada mengerutkan alisnya. Majikan pulau, sungguh kejam kau membunuh mereka seperti itu. Kakek itu terbelalak. Aku kejam, dan mereka ini, dia menuding ke arah mayat-mayat para bajak laut, dan hei, siapa dia ini? Ah, bukankah dia ini pemimpin mereka? Bemupa sudah melangkah maju menghampiri Atot yang berdiri dengan muka pucat. Tahan dulu, majikan pulau, memang dia pemimpin bajak. Akan tetapi nyawa Maratu Cumu berada di dalam tangannya. Sahut Jambu Nada memperingatkan Bemupa. Maratu, Bemupa memandang tubuh darah yang dipondong oleh Jambu Nada dan berada dalam keadaan pingsan itu. Mengapa dia? Tanya Bemupa. Terkena senjata beracun, jawab Jambu Nada. Kemudian dia memandang Atot dan membentak. Hayo, kau berikan obat penawar senjata gelapmu. Ular laut mata satu Atot adalah seorang yang sudah berpengalaman, seorang yang kenyang menjelajah di rimba persilatan, maka dia tentu saja cerdik sekali. Tadi ketika menyaksikan betapa semua anak buahnya, juga wakilnya, tewas secara mengerikan, dia ketakutan setengah mati dan kehilangan akalnya. Akan tetapi sekarang setelah dia melihat kesempatan untuk menolong diri, timbul kembali keberaniannya dan dia tersenyum. Agaknya kita telah salah masuk, tidak tahu pulau apakah ini dan siapa kalian ini, tanyanya kepada Jambu Nada karena dia merasa jeri sekali menghadapi pemuda yang dia tahu amat lihai dan sama sekali bukan tandingannya itu. Kau belum tahu, ini adalah Pulau Lahat dan dia itu adalah ketuanya, jawab Jambu Nada sambil menuding kepada Bemupa. Sedangkan nona ini adalah cucunya. Maka kau harus cepat memberikan obat penawarnya, tambah Jambu Nada lantang. Haha, mudah saja memberi obat penawarnya. Kiranya kami telah memasuki sebuah pulau iblis dengan penghuni-penghuninya yang seperti iblis pula. Benar-benar kami telah membuat kesalahan besar, orang muda. Mudah saja mengobati luka nona ini. Akan tetapi bagaimana dengan aku sendiri? Anak buahku telah tewas semua dan aku dalam cengkeraman kalian. Tanya Atot. Kau akan kusiksa, kucincang sampai hancur, jawab Bemupa membentak. Hahaha, boleh lakukan sekarang, karena aku tidak takut mati setelah aku melihat bahwa aku mempunyai banyak teman yang akan menemaniku ke akhirat, terutama sekali cucumu. Kalau orang tidak lagi menyayangkan kematian seorang darah jelita muda remaja seperti dia ini,
Apalagi kematian seorang tua bangka seperti aku, hahaha. Biarlah aku mati ditemani oleh darah remaja ini, ucap Atot santai. Bemupa sudah marah sekali, kedua tangannya dikepal sehingga suling batang alang-alang itu hancur di tangannya. Melihat kemarahan ketua Pulau Lahat itu, Jambu Nada berkata, "Majikan pulau, apa yang dikatakannya benar. Sudah kuperiksa luka Maratu cucumu dan ternyata dia terkena racun yang aneh sekali yang belum pernah aku melihatnya. Maka biarlah kita menukar keselamatannya dengan keselamatan Maratu. Betapapun juga, nyawa Maratu jauh lebih berharga daripada kehidupan seorang sesat seperti dia." Hahaha, itu baru omongan yang tepat, ular laut mata satu Atot yang merasa mendapat angin berkata dengan dada dibusungkan. Dia tidak takut lagi sekarang. Nyawa Maratu cucu ketua Pulau Lahat berada di tangannya. Apalagi yang ditakutinya, iblis keparat, hayo kau berikan obat untuk cucuku dan kau boleh minggat dari sini. Bemupa membentak, hahaha, aku ular laut mata satu Atot bukan seorang tolol. Dia lalu menoleh kepada Jambu Nada. Orang muda, apakah kedudukanmu di Pulau Lahat ini? Dia memang tidak dapat menduga karena tadi dia mendengar ketua Pulau Lahat menyebut pendekar besar kepada pemuda ini. Dan kalau ada yang dia percaya di situ, maka satu-satunya orang adalah pemuda ini. Aku bukan penghuni Pulau Lahat, aku adalah seorang dari bangsawan kerajaan Gurun. Sahut Jambu Nada masih memakai nama kerajaan Gurun untuk mengendorkan semangat kepala bajak laut itu. Hih! Mata ular laut mata satu yang tinggal satu itu terbelalak dan mukanya pucat. Dia merasa seolah-olah dalam mimpi. Setelah bertemu dengan Pulau Lahat yang aneh dan mengerikan di mana semua anak buahnya tewas, dia bertemu pula dengan seorang pemuda sakti yang mengaku bangsawan datang dari kerajaan Gurun. Keluarga kerajaan Gurun terkenal sebagai pemangsa para bajak laut. Mimpikah dia? Ataukah dia sudah mati ditelan badai dan sekarang ini adalah pengalaman dari rohnya? Keluarga bangsawan kerajaan Gurun, Atot berkata lirih. Jambu Nada mengangguk tak sabar. Dia tadi mengaku-ngaku saja. Siapa mengira malah membuat kepala bajak ini menjadi termangu-mangu seperti orang sinting. Kalau begitu, aku hanya mau memberikan obat penawarnya jika kau yang mengantarku sampai ke sebuah perahu di pantai Pulau Lahat ini. Jahanam, kau tidak percaya kepadaku? Bemupa membentak dan para pembantunya sudah mengangkat senjata mengancam. Terserah, bunuhlah, aku toh akan mati bersama dia ini. Seru Atot tak mau kalah dari Bemupa. Jambu Nada menyerahkan tubuh Maratu yang masih pingsan kepada kakeknya. Kemudian berkata, "Majikan pulau, biarlah kita memenuhi permintaannya. Harap sediakan perahu untuknya."